Puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita memasuki minggu ketiga di bulan Juni di tahun 2024. Mari perhatikan bersama pengumuman dan warta gereja berikut ini, untuk menjadi perhatian bagi seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian umum Gereja Baptis Indonesia Cibubur, pada hari ini, Minggu 16 Juni 2024. Demi kenyamanan bersama, mohon peserta kebaktian tidak membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruang kebaktian. Ini bukan gedung bioskop. Demi kenyamanan bersama, mohon tidak keluar masuk atau lalu lalang di ruang kebaktian saat acara masih berlangsung. Gereja telah membagikan buku ADART Gereja Baptis Indonesia Cibubur kepada tiap keluarga anggota gereja. Jika ada keluarga anggota gereja yang belum mendapatkannya, bisa menghubungi Gembala Sidang. Panitia Keuangan dan Bendahara telah melaporkan catatan Persepuluhan Jemaat Baptis Cibubur, periode Januari hingga Mei 2024. Laporan sudah ada di papan pengumuman gereja. Silahkan memperhatikannya. Setelah kebaktian Minggu 16 Juni 2024, akan ada rapat persiapan SIL dan KKR. Mohon guru-guru yang terlibat di dalam kegiatan SIL dan KKR dapat menyiapkan diri. Mohon kerjasama dan dukungan doa, daya, serta dana dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur untuk rencana gereja mengadakan sekolah Injil liburan atau SIL bagi anak-anak usia 1-15 tahun yang akan diadakan pada hari Rabu hingga Sabtu, tanggal 26-29 Juni 2024, dari pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang. Persekutuan KPW Ciracas akan dilaksanakan pada Minggu, 30 Juni 2024, pukul 5 sore di gereja. Dengan tuan rumah, Bapak Awi Halimi Harja. Gereja Baptis Indonesia Cibubur memiliki 2 kantong persembahan. Kantong yang berwarna merah untuk persembahan dan persepuluhan, sedangkan kantong emas untuk pembangunan gedung gereja. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian secara online, dapat memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer ke nomor rekening BCA, atas nama Krisnawati, 8770859027, yang akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada kesalahan penulisan nomor dan nominal, dapat memberitahukan ke Gembala Sidang untuk dikoreksi. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kegiatan jam doa, Rabu 5 Juni 2024. Hadir di gedung gereja sebanyak 27 orang dan yang hadir secara online sebanyak 22 orang. Kegiatan sekolah minggu pada hari Minggu 9 Juni 2024 dihadiri oleh 68 orang. Kegiatan kebaktian umum pada Minggu 9 Juni 2024 dihadiri sebanyak 85 orang. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di TPW Namotrasi. Persekutuan Wanita Baptis Indonesia Namotrasi, Senin 3 Juni 2024, dihadiri sebanyak 10 orang. Kegiatan jam doa, Kamis 6 Juni 2024, dihadiri oleh 12 orang. Kegiatan Persekutuan Kaum Muda Baptis Namotrasi, Sabtu 8 Juni 2024, dihadiri sebanyak 10 orang. Kegiatan sekolah minggu, pada 9 Juni 2024, dihadiri sebanyak 28 orang. Kegiatan kebaktian anak, Minggu 9 Juni 2024, dihadiri oleh 17 orang. Kegiatan kebaktian minggu, 9 Juni 2024, dihadiri oleh 40 orang. Petugas kebaktian hari ini, Minggu 16 Juni 2024. Pembawa acara, Bapak Dinar Andri. Pemain musik, Saudari Naomi, Bapak Thompson, Bapak Edi Sulistiono dan Saudara Ahalel Joshua. Petugas persembahan, Ibu Deborah Sukiyah dan Bapak Halomowan. Operator slide, Saudara John Lee Ondang. Operator OBS, Saudara Damasaka Kristuaji. Operator sound system, Bapak Purnomo. Petugas penerima tamu, Bapak Sujud Prasetyo dan Ibu Ria Kurniasi. Petugas keamanan, Bapak Simon Daniel.
Mohon menyiapkan diri para petugas untuk kegiatan gereja minggu depan. Petugas jam doa pada Rabu 19 Juni 2024. Pembawa renungan, Bapak Edi Sulistiono. Pembawa acara, Ibu Ellen Novianti. Pemain musik, Saudari Violeta Arianti. Operator sound system, Bapak Simon Daniel. Operator slide, Saudari Venetia Amorgea. Operator OBS, Bapak Bagias Yurian. Pembukaan sekolah minggu pada Minggu 23 Juni 2024. Ibu Lydia Krisnawati, diiringi pemain musik, Saudari Venetia Amorgea. Petugas kebaktian umum, Minggu 23 Juni 2024. Pembawa acara, Bapak Rudi Patmanto. Singers, Ibu Yulia Magdalena dan Saudara Boy Adil Kanzai. Pemain musik, Saudari Violeta Arianti dan Saudari Valentina Rahel. Petugas persembahan, Saudara Kevin Mahardika dan Saudara Johli Ondang. Operator slide, Saudara Ahalel Joshua. Operator OBS, Saudara Anthony Halim. Operator sound system, Bapak Edi Sulistiono. Petugas penerima tamu, Bapak Dwi Arso dan Ibu Lydia Kristianingsih. Petugas keamanan, Bapak Dinar Andri. Yang berbahagia pada minggu ini, selamat ulang tahun kepada Bapak Dandung Murdianto pada hari Rabu 19 Juni dan Ibu Sukarsih pada hari Kamis 20 Juni. Demikian pengumuman dan warta gereja, kiranya menjadi perhatian bagi seluruh peserta kebaktian Minggu 16 Juni 2024. Selanjutnya, mari kita melaksanakan kebaktian dengan hikmat, sungguh-sungguh dan tulus. Marilah kita merasakan kehadiran Tuhan Allah yang memperhatikan sikap dan hati kita sepanjang kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan Allah memberkati bakti kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga ingin menyambut yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian pagi ini, Saudari Mei dari Ambon. Silahkan berdiri. Oh ya, selamat datang. Terima kasih sudah berbakti bersama kami, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat, ya. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berbakti dan memuji kepada Tuhan untuk mengikuti acara kebaktian pada hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa masuk dalam hadirat Tuhan untuk berbakti di gereja ini. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 28 ayat kedua sampai dengan kelima. Saya akan membantu membacakannya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian penyembahan, Dia Yesus telah mati bagiku.
bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kita berikan hormat dan syukur kepada Allah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian ini sekali lagi. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kasih hormat dan syukur kepada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Baik saudara-saudara, kita akan menyerahkan kebaktian ini ke dalam Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu, Jemaat GPI Cibubur yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji memuliakan Tuhan, berbakti dan siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau serahkan, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan Tuhan semuanya ya Tuhan Yesus, baik yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu saja yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhanlah yang akan memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami juga teringat mungkin teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir ke tempat ini karena satu dan lain hal. Kiranya Tuhanlah yang menilik mereka, Tuhan yang mengetahui keberadaan mereka. Kami sangat merindukan untuk kehadiran teman-teman kami
yang lainnya yang saat ini belum bisa hadir ke tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Pada saat ini ya Tuhan, saudara-saudara, kenapa kita masih ada di tempat ini? Kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan memberikan berkat kasih karunia kita untuk masa depan kita. Amin saudara-saudara. Kita akan nyanyikan nyanyian kesaksian iman kita sebab Dia hidup. Boleh sambil bertepuk tangan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, bukan benar, karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, bukan benar, karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 24 sampai dengan 26. Kita akan membacakannya silih berganti. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, dan telah Engkau berikan kepadaku sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian kesaksian iman, Salib Jalan Hidupku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebentar lagi kita akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seruan memberi, Maleakhi pasal ketiga ayat yang ke-10. Nanti petugas persembahan saya mohon untuk maju ke depan, Bapak Haloman dan Ibu Deborah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya mohon Bapak Haloman untuk memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu hati dalam, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib Tuhan, maka salib adalah jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kehidupan, bukan hanya kehidupan kami yang sementara di dunia ini Tuhan, tapi kehidupan yang selamanya Tuhan, yaitu di surga, bersama-sama Tuhan, Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami, tiap-tiap keluarga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saatnya kami akan membalikan Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan ini Tuhan. Pakailah Tuhan melalui persembahan persepuluhan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan.
Dan juga kami sebentar juga akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hati kami supaya firman yang Tuhan tabur pada hari ini dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan bagi kehidupan kami orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi juru selamat dan seluruh berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan. Kami serahkan untuk waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan nyanyikan nyanyian persembahan dan persiapan firman Tuhan, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Kita nyanyikan bait kedua. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malak, warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Saya undang untuk jemaat kiri. Aku nyanyi, Persilakan Bapak Pendeta untuk maju ke depan. aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyi, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar.
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas kesempatan memuji memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan. Dan pada saat ini kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang Kau curahkan atas kami. Biarlah hati pikiran seluruh keberadaan kami dalam kendali kuasa Roh Kudus-Mu menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan untuk bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh seutuhnya menikmati berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan kami untuk menikmati berkat firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyambut yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita pagi ini, Saudara Bintang Alunan Purba. Silakan berdiri. Terima kasih boleh bersama-sama dengan kami dari Cimanggis, Depok. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang suka diberkati? Semua ya suka ya. Semua suka diberkati. Kita enggak suka kalau dibunyi-bunyikan. Apa itu Pak dibunyi-bunyikan? Kalau bahasa Jawanya itu diunek-unek ke. Dibunyi-bunyikan tuh dikata-katain yang buruk atau celaka kita enggak suka ya. Kalau kita ulang tahun ya, kita pingin disampaikan sesuatu yang manis, yang indah, yang baik ya. Mungkin pasti enggak ada ya orang yang suka kalau aku ulang tahun ngomonglah yang buruk-buruk, yang celaka-celaka gitu ya. Enggak. Meskipun kemarin di mana ya? Di Jalan Arundina itu ada orang kalau lihat dari hasil CCTV bunuh diri ya di jalanan situ. Jam 5 pagi saya ngantar Bu Ellen ke Cibubur Junction itu, wah kok sudah ada orang ditutup kain itu ya, di jalan raya. Tapi pada umumnya orang nggak suka dikata-katain yang mengakibatkan celaka, ataupun meskipun belum tentu terjadi, tapi orang tidak suka sampaikan hal-hal yang buruk, yang celaka. Orang sukanya diberkati, ya, didoakan untuk yang baik-baik, ya. Orang suka itu. Nah, kita pagi ini masih belajar dari doa Yesus untuk kita gerejanya, untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah pemberitaan para murid. Slide berikutnya. Ya. Di Yohanes 17 ayat 20 itu doa Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka itu maksudnya murid-murid Yesus memberitakan Injil, lalu ada orang percaya dan sampailah itu ke Indonesia. Dan kita menjadi percaya, kita termasuk di dalam doa Yesus. Kita ada dalam doa Yesus. Dan doa Yesus yang disampaikan di Yohanes pasal 17 itu doa yang memberkati, ya, doa yang memberkati kita. Sehingga inilah doa berkat dari Yesus. Maka kalau saya saja yang berdoa, kadang orang sampai minta, Pak Pendeta doain dong, biar misalnya dagangan saya laku, atau biar usaha saya ini berjalan lancar dan lain sebagainya. Itu manusia ya yang tidak benar-benar bisa memberkati, hanya bisa mendoakan supaya berkat Tuhan tercurah. Tapi yang bisa memberkati adalah Tuhan sendiri. Dari manusia saja diminta doa berkat ya. Apalagi ini yang mendoakan Tuhan Yesus sendiri, maka doanya pasti terlaksana. Sehingga kita ingin tahu nih, apa sih berkat yang didoakan Yesus bagi orang percaya, orang yang menjadi percaya karena pemberitaan para murid Yesus. Apa saja doa berkat yang didoakan Yesus untuk kita orang percaya. Yang pertama, berkat jaminan untuk tinggal bersama Yesus di surga dan memandang kemuliaannya. Meskipun berkat ini masih terjadi di masa yang akan datang, dan kadang-kadang di antara orang Kristen ditanya, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan semua ya, enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang ingin masuk surga? Oh, ya, kita semua ingin masuk surga. Siapa yang ingin duluan masuk surga? Enggak ada yang angkat tangan. Ya, kadang meskipun kita ingin masuk surga, tapi kalau suruh duluan enggak deh.
Kalau suruh antri makanan, antri apa, udah boleh lah duluan. Kalau suruh antri masuk surga, ntar belakangan aja nggak apa-apa, masih dapat jatahnya kok ya. Ya, meskipun ini masih masa yang akan datang dan kadang-kadang kita enggan ambil duluan antriannya, ya udah biarin yang mau duluan silahkan, saya nggak mau duluan gitu. Ya, tapi berkat ini menjadi suatu kepastian bagi orang percaya. Ada di ayat 24 ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 24 saja ini ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau 24, 25, 26 tiap bagian ada 3 kali 3 9 bagian. Khotbah hari ini panjang ya. Nah, ada 3 bagian di ayat 24 itu. Ya, dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Pokok pertama di ayat 24, surga itu adalah suatu kepastian. Sehingga kadang-kadang orang Kristen dianggap sombong, sombong kamu Kristen. Pasti ya masuk surga, yakin ya masuk surga. Karena memang ayat Alkitabnya menyatakan demikian. Surga adalah suatu kepastian bagi semua orang yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus di ayat 24. Ya Bapa, aku mau. Aku mau ini, kata mau ini di dalam versi bahasa Yunaninya bisa juga diterjemahkan aku berkehendak. Ya, jadi Yesus berkehendak supaya dimanapun Yesus berada, mereka yang percaya oleh pemberitaan para murid juga berada. Jadi kalau Yesus, beberapa minggu yang lalu kita peringati Yesus naik ke surga. Kalau Yesus sekarang ada di surga, maka dimanapun Yesus berada, orang-orang yang percaya kepada Yesus juga berada bersama Yesus. Kalau Yesus di surga, ya orang percaya ada di situ. Ya. Dan ini merupakan kehendak. Aku berkehendak, aku mau supaya mereka yang percaya dari hasil pemberitaan Injil para murid ini, di mana aku berada, mereka juga berada. Ya. Sehingga dengan kata lain, Yesus menghendaki orang percaya ada bersama Dia di surga. Pak Pendeta, kalau Yesus menghendaki ini, apakah Allah Bapa juga menghendaki ini? Oh iya. Di Yohanes 6:37-40 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, Allah Bapa, yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Yesus yang ingin orang percaya ada bersama dengan Dia, sama dengan kehendak Bapa yang ingin orang yang percaya kepada Yesus menikmati hidup kekal dan dibangkitkan oleh Yesus di akhir zaman. Sehingga kehendak Yesus maupun kehendak Allah Bapa sinkron. Dua-duanya ingin orang percaya ada bersama di mana Yesus ada. Kalau Yesus ada di surga, orang percaya ada di surga. Nah, itu ya. Semua orang yang diberikan Bapa. Jadi kalau saudara, Pak Pendeta, itu yang masuk surga siapa? Semua orang yang diberikan Bapa kepada Yesus itu akan sampai di surga. Karena orang-orang untuk bisa percaya kepada Yesus itu karena ditarik oleh Allah Bapa. Dan ketika Allah Bapa berhasil mendapatkan orang itu, lalu kemudian orang itu diserahkan kepada Yesus untuk dibangkitkan pada akhir zaman, diserahkan kepada Yesus untuk juga tinggal bersama Yesus di tempat Yesus berada. Jadi kalau Pak Pendeta, apakah ini termasuk saya? Kalau saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka itu termasuk saudara. Karena saudara bisa percaya kepada Yesus itu karena ditarik Allah Bapa,
Dan ketika saudara ditarik oleh Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan akan dibawa Yesus ke tempat di mana dia berada. Jadi kalau bagian tadi, yang pertama tadi di ayat 24 ini, surga adalah suatu kepastian bagi orang yang percaya kepada Yesus. Bagian yang kedua, perkara terbaik di surga adalah bersama Yesus dan memandang kemuliaannya. Kadang-kadang orang memikirkan, wah nanti di surga ketemu si ini lagi, orang yang kita kasih. Ya, sebut saja yang sudah mendahului kita, diantaranya Opa Hadi, Oma Sujara, Ibu Sustia, Bapak Paulus Sukrip, Pak Narso yang setelah saya pindah ke sini paling pertama beliau. Lalu siapa lagi? Pak Sugeng terakhir kemarin, Pendeta Sudirman, Bu Uun, dan lain sebagainya. Kadang kita merasa, wah indahnya ketemu saudara-saudara yang kita kasih, yang telah mendahului kita. Itu memang indah, itu memang baik, tapi itu tidak terlalu penting. Yang jauh lebih penting, bahkan bukan jalan emas di surga yang begitu penting. Yang jauh lebih penting adalah ketemu Yesus yang kita layani, itu yang jauh lebih penting. Dan itu yang jauh lebih indah, yang jauh lebih berharga. Oh begini toh, Yesus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di ayat 24 dikatakan, Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Jadi kita berada bersama Yesus di surga untuk memandang kemuliaan Yesus, dan itu jauh lebih penting. Bahkan ketika kita ketemu orang yang kita kasih yang telah mendahului kita, rasanya kok biasa aja ya, meskipun mungkin kita sangat rindu ya, meskipun mungkin kita sangat ingin bertemu mereka, tapi ketika sampai di surga ketemu Yesus, jauh lebih indah ketemu Yesus daripada ketemu orang yang kita kasih ya. Itu ya bagian yang pertama, bahwa surga itu merupakan kepastian buat orang percaya. Yang kedua, di surga yang kita pandang adalah kemuliaan Yesus, sehingga perkara-perkara lain selain kemuliaan Yesus tidak menjadi begitu penting. Dan bagian yang ketiga, sukacita surga adalah surga menjadi tempat orang percaya melihat dan mengalami kasih Allah Bapa yang tak terbatas. Di bagian mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika kita sampai di surga, kita memandang kemuliaan Yesus. Tidak saja kita memandang kemuliaan Yesus. Di ayat 24 ini bagian akhir dikatakan, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita melihat Yesus, kita melihat Allah Bapa. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Allah Bapa, sehingga kita melihat, wah kasih di antara mereka begitu kuat ya. Tidak hanya itu saja, kasih di antara mereka, Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Bapa, dan keduanya mengasihi orang percaya yang ada di surga. Sehingga surga yang kita datangi nanti itu tidak saja jalannya emas, tidak saja ketemu orang-orang yang kita kasih, tidak saja ketemu Yesus dan memandang kemuliaannya, tapi juga kita mengalami kasih yang jauh lebih indah daripada yang kita alami di dunia ini. Di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada sakit penyakit, di mana tidak ada kesedihan dan lain sebagainya yang buruk-buruk tidak ada. Sehingga kasih yang kita alami di surga sana menjadi begitu lengkap, menjadi begitu sempurna. Dan ini banyak di ayat-ayat di dalam perjanjian baru yang menceritakan hal itu ya. Sehingga Rasul Paulus saja pernah menulis ya, bagaimana ini? Apakah bagiku lebih baik tinggal di dunia ini dan menghasilkan buah, atau jauh lebih baik ketemu Yesus yang selama ini aku layani? Sehingga dia berani berkata, mati adalah suatu keuntungan bagiku. Kenapa? Karena bagi Paulus mati adalah kesempatan ketemu Tuhan Yesus yang dia layani. Dia membayangkan sukacita surga. Dia membayangkan di dalam surga dia melihat kasih antara Bapa dan Yesus yang juga terpancar kepada orang percaya yang ada di dalamnya. Dan itu sudah dimulai, bahkan sudah
pertontonkan Yesus ketika Yesus ada di dunia, ya, di dalam peristiwa di ruang atas. Ada masih lengkap muridnya 12, dia mencuci kaki mereka satu persatu. Di Yohanes 13 ayat 1 dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dan diakhiri di ayat 26 Yohanes pasal 17, Yesus menyatakan, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat berkat pertama dari doa Yesus adalah jaminan untuk tinggal bersama Yesus di surga memandang kemuliaan. Dan tidak ada di dalamnya jaminan itu kalau ya orang percaya ini hidupnya benar terus, sempurna terus, nggak ada. Di dalamnya situ hanya aku mau supaya mereka berada bersama-sama dengan aku. Aku mau orang yang diberikan Bapa kepadaku, syaratnya diberikan Bapa kepada Yesus, itu saja. Supaya bisa diberikan Bapa kepada Yesus adalah percaya kepada Yesus. Syaratnya cuma percaya. Orang percaya akan menikmati jaminan untuk tinggal bersama Yesus di surga memandang kemuliaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nih, ketika kita memandang kemuliaan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus, itu berasal dari fakta bahwa Allah Bapa mengasihi Yesus. Kan sebelum dunia dijadikan. Sehingga di dalam surga itu penuh kasih antara Allah Bapa kepada Yesus, Yesus kepada Allah Bapa, kemudian antara Allah Bapa dan Yesus kepada orang percaya. Kita menikmati kasih yang sempurna di surga sana. Kalau itu menjadi sesuatu yang selama-lamanya, karena ya surga itu kehidupan kekal berarti selama-lamanya. Pertanyaannya, sejak dari sekarang saudara suka enggak memuliakan Yesus di gereja atau dalam hidup kita sehari-hari, saudara suka enggak memuliakan Yesus? Jangan-jangan nanti sampai di surga saudara bosan, gini aja di surga, enggak ngapa-ngapain gitu. Saya enggak tahu ya. Kayaknya enggak mungkin ada orang percaya yang begitu. Tapi bagaimana? Mari kita lihat hidup kita. Apakah saudara suka memuliakan Yesus di gereja atau dalam hidup sehari-hari? Sehingga kalau di dunia saja saudara tidak suka memuliakan Yesus, jangan-jangan saudara nanti di surga bosan. Tapi kalau saudara suka memuliakan Yesus, maka jangan tukar Yesus dengan apapun. Dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan cowok ganteng kaya atau dengan cewek cantik kaya, jangan tukar itu semua. Sementara kalau tua ya keriput kok. Ya. Kalau mau surga selamanya ya tetaplah beriman pada Yesus, jangan tukar dengan apapun. Karena janji ini diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus seterusnya. Jadi yang percaya kepada Yesus sampai akhir hidupnya itulah yang menikmati janji. Beberapa orang di antara kita sudah mendahului untuk menikmati itu. Meskipun kalimatnya kalau di dalam Alkitab adalah kepada penjahat itu Firdaus, sehingga kadang-kadang para teolog berpendapat, wah orang Kristen atau orang percaya yang mati nggak langsung ke surga, di Firdaus dulu. Ya nggak apa-apalah. Itu memang ada di Alkitab ya, silakan berpendapat demikian. Tapi kenyataannya bahwa jaminan untuk tinggal bersama Yesus di surga dan memandang kemuliaannya diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Itu berkat yang pertama. Apalagi doa berkat yang didoakan Yesus untuk kita orang percaya. Berkat untuk mengenal Allah Bapa yang adil melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal orang baik, orang penting dan berkuasa, sudah baik, penting, berkuasa lagi. Kalau tiga komponen ini ada dalam satu orang dan kita kenal orang itu, pasti akan membawa dampak yang baik juga bagi kita. Misalnya mungkin ya, kita kenal Pak Jokowi, wah rasanya kalau kita ketemu dengan orang lain, kita bicarakan beliau, kita sampai lain-lain sebagainya. Kalau kita ketemu mengenal orang yang baik, penting dan berkuasa, dan kita mengenal orang itu, rasanya ada dampak khusus bagi kita. Ya.
Maka kalau yang kita kenal lebih dari seorang presiden suatu negara, yang kita kenal adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini jauh lebih baik, ya. Karena tidak saja Allah yang menciptakan alam semesta ini baik, tapi juga penting dan berkuasa. 3 komponen ini ada di dalam satu pribadi, yaitu Allah Bapa. Dan itu ada di ayat 25 dikatakan, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, termasuk orang percaya yang dihasilkan dari pemberitaan Injil para murid ini, tahu bahwa Allah Bapa itu adil. Mereka kenal Allah Bapa, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Inilah berkat kita orang percaya. Di dalam Yesus kita menjadi bisa mengenal Allah Bapa, pribadi yang baik, penting dan berkuasa. Ya. Apa manfaatnya Pak Pendeta kenal Allah Bapa? Oh, belum tahu ya manfaatnya. Ya, di ayat 26, dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Inilah berkat dari Yesus, yaitu orang percaya dimampukan untuk mengenal Allah Bapa, karena dunia saja gak kenal Allah Bapa. Dunia gak paham Allah itu seperti apa. Hanya kita orang percaya yang menyebut Allah sebagai Bapa kita. Nah, ini berkatnya. Kalau orang sering merenungkan segala tentang Allah, membaca firman-Nya, mengenal Allah, itu kadang-kadang diberi petunjuk, kadang-kadang diberi hikmat, sehingga ketika berjalan, melangkah, mengambil keputusan penting dalam hidupnya, entah itu milih sekolah, milih rekan bisnis, jalan ini dan jalan itu, diberi petunjuk, diberi hikmat Allah, itu keuntungan. Karena kita kenal dengan pribadi yang penting, baik dan berkuasa. Kalau kita kenal Allah, kita mendapat hikmat, kita mendapat petunjuk untuk jalan hidup kita. Kadang orang yang bahkan di Mazmur 1 dibicarakan berkat-berkatnya, berbahagialah mereka yang merenungkan Tauratku siang dan malam. Hidupnya akan seperti pohon di tepi aliran air yang selalu berbuah. Sehingga itulah orang yang merenungkan segala tentang Allah, untuk mengenal Allah, akan mendapat hikmat Allah, mendapat berkat Allah. Dan ketika kita berusaha mengenal Allah lewat firman-Nya, ya, ketika kita membaca firman-Nya, kita di Alkitab itu menemukan obat bagi luka batin kita, menjadi bisa mengampuni, menjadi bisa tenang dalam keadaan galau, menjadi ada penghiburan dalam kesedihan. Ada orang percaya, entah kenapa istrinya pergi meninggalkan dia, nggak pamit gitu. Di mana dia mencari penghiburan sebagai orang Kristen? Udah katanya, Pak Pendeta, saya baca Alkitab bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, pokoknya saya baca terus, tenang hati saya. Padahal belum tentu ngerti dia, ya. Dia mungkin tamatan SD saja. Tapi meskipun tamatan SD, baca Alkitab, diberi terang firman Tuhan, luka batinnya disembuhkan, galaunya jadi reda dan menjadi tenang, dapat penghiburan dalam kesedihan. Gak harus ngerti banyak tentang Alkitab, tapi begitu mempelajari Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman-Nya, dapat bonus, dapat berkat dari firman Tuhan, karena ingin mengenal Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Ini berkat yang kita miliki, berkat untuk mengenal Allah Bapa yang adil melalui Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, di awal doa Yesus kepada Allah Bapa di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita kenal Bapa, padahal kenal Bapa itu berarti hidup kekal, definisi hidup kekal, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita mengenal Allah, itu sama dengan kita menikmati hidup yang kekal. Meskipun secara fisik hidup kekal itu akan kita nikmati nanti di surga, tetapi secara rohani kita sudah menikmatinya ketika kita mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Sehingga inilah berkat kita.
Ketika kita beriman kepada Yesus, kita dapat berkat dari doa Yesus, yaitu mengenal Allah Bapa. Dan mengenal Allah Bapa itu sama dengan menikmati hidup kekal secara rohani. Inilah berkat dari Yesus bagi orang percaya, yaitu dimampukan mengenal Allah. Sementara dunia nggak kenal Allah, kita dimampukan kenal Allah. Itu berarti kita menikmati atau mengalami hidup yang kekal secara rohani meskipun kita masih ada di dunia. Mengenal Allah sebagai Bapa juga menjadi berkat bagi kita. Kalau dunia mengenal Allah itu jauh sampai harus teriak-teriak untuk memanggil Allahnya, kita kenal Allah kita sebagai Bapa, rasa dekat hubungannya. Ya, karena begitu Allah hanya di dalam Kristen ya, Allah disebut sebagai Bapa karena begitu dekatnya, karena Allah ingin juga mendekatkan diri kepada kita. Dengan demikian, karena kita tahu Allah sebagai Bapa kita, Bapa itu apa sih? Take care, ya, memelihara, melindungi, memperhatikan, mencukupi kebutuhan anak-anak. Dan kalau kita dianggap sebagai anak-anaknya, padahal Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta, pribadi yang baik, penting dan berkuasa, maka kita tahu, oh saya ini dikasihi Allah Bapa, saya ini dipedulikan oleh Allah Bapa. Sehingga Rasul Yohanes menulis 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Allah. Ya. Kita mengenal Allah dan kita dijadikan anak-anaknya. Di lagu pertama tadi, Dia angkatku menjadi anaknya. Siapa kita nih? Orang berdosa tapi dijadikan anak-anak Allah. Padahal Allah itu kudus, Allah itu pribadi yang berkuasa, penting, tapi juga sekaligus pribadi yang baik. Kalau pribadi yang baik, penting dan berkuasa itu menjadikan kita anaknya, maka segala yang menjadi pergumulan kita diperhatikannya, dipedulikannya, segala yang menjadi kebutuhan kita dicukupinya. Ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita. Kita mengalami hidup kekal secara rohani meskipun masih dunia. Kita mengalami kebaikan dan pemeliharaan Allah karena Allah sebagai Bapa kita. Tapi tidak saja mengenal Allah sebagai Bapa kita, tapi mengenal Allah sebagai Bapa yang adil. Dia dianggap adil kalau menghukum orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus sudah disediakan, Yesus sudah diberikan. Ini nih, kalau mau selamat percayalah kepada Yesus. Ya, sebab Dia yang menanggung dosa-dosa kalian. Wah, nggak mau. Saya mau berusaha sendiri dengan cara berbuat baik, memenuhi hukum Taurat. Ya. Tapi apa ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat, berbuat baik secara sempurna, sepanjang hari, seumur hidupnya dia baik? Nggak ada. Sehingga karena nggak ada yang baik, Allah tahu itu, Allah menyediakan Yesus. Ini nih, pribadi yang nggak ada cacat celahnya, pribadi yang tidak ada dosanya, dikorbankan di kayu salib. Sehingga yang mau percaya kepada Yesus, dosa-dosanya sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan ketika Yesus dilihat sebagai pribadi yang benar, kudus dan suci, kebenaran, kekudusan, kesucian Yesus ini diperhitungkan sebagai milik orang yang percaya kepadanya. Loh, Tuhan, orang ini ada dosanya. Saya tahu dia ada dosanya, tapi dia beriman kepada anakku Yesus Kristus. Maka kebenaran, kekudusan, kesucian Yesus Kristus diperhitungkan atau dianggap menjadi milik dia. Sehingga dia layak, atau dia layak masuk surga, dia layak dibenarkan. Bukan karena dia baik, tapi karena dia beriman kepada anakku. Nah, kalau Bapa yang adil memperhitungkan kebenaran Yesus sebagai kebenaran orang percaya, memperhitungkan kekudusan Yesus sebagai kekudusan orang percaya, sehingga kita diterima di hadapan Allah Bapa, maka masalah dosa kita beres. Mati kapanpun, cara bagaimanapun, kita diterima Allah Bapa, karena yang dilihat bukan betapa sempurnanya hidup kita, dan tentunya tidak ada di antara kita yang sempurna, tapi betapa sempurnanya hidup Yesus, sehingga kesempurnaan Yesus diperhitungkan menjadi milik kita. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya, kita mengenal Allah itu dari Alkitab, karena Allah menyatakan dirinya melalui pewahyuan di Alkitab. Tapi Allah juga menyatakan dirinya secara khusus melalui
kehadiran Yesus Kristus. Di Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Orang yang kepadanya anak itu Yesus Kristus berkenan menyatakan hal itu. Jadi kalau Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya menyatakan kepada kita, kita sama dengan menerima pernyataan Yesus Kristus kepada kita tentang Allah Bapa. Jadi kita tahu dan kenal Allah Bapa dari Alkitab dan juga dari Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus, saat itulah kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus ini juga yang menuntun memimpin kita kepada kebenaran Alkitab untuk tahu tentang Allah, sehingga kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu artinya menikmati hidup kekal di dunia meskipun kita belum sampai ke surga. Mengenal Allah itu berarti kita mengenal pribadi yang penting, berkuasa dan baik. Mengenal Allah itu berarti kita masalah dosa kita sudah diurus, karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang adil. Sehingga itu berkat-berkatnya banyak Bapak Ibu. Sehingga hidup kita menjadi tenang. Sehingga nasihat Nabi Hosea kepada kita di Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jangan setelah dibaptis pergi menghilang. Setelah dibaptis berusahalah sungguh-sungguh kenal Tuhan. Lewat apa? Lewat Alkitabnya, lewat bergaul karib dengan Yesus, lewat bersekutu dengan Yesus. Bahkan setelah 25 tahun Paulus mengikut Yesus, dia ambil komitmen, tujuan, tekad. Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki, yang aku mau ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Paulus saja setelah 25 tahun ikut Yesus masih ingin mengenal Yesus. Apalagi kita, berapa kita yang sudah 25 tahun mengikut Yesus? Apakah masih ingin mengenal Yesus? Harusnya itu menjadi kerinduan kita terus-menerus seumur hidup kita, sampai kita ketemu Yesus di surga. Kalau kita mengenal seorang yang terkenal atau penting di dunia ini, maka kita menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar bila kita bisa spend time, menghabiskan, meluangkan waktu dengan orang itu. Wah, saya kenal Pak Jokowi, kalau bisa makan bersama, kenapa tidak? Misalnya ya. Atau saya kenal ini dan itu, kalau kita bisa meluangkan waktu bersama, kenapa tidak? Demikian juga kalau kita ingin mengenal Yesus, kita perlu meluangkan waktu bersama dengan Yesus, mengenal Dia lewat firman-Nya maupun lewat pribadi. Sebagai orang beriman, kita kenal Allah yang hidup dan benar, pencipta langit dan bumi. Apakah saudara meluangkan waktu untuk belajar firman-Nya setiap hari, atau bersekutu dengan Dia di dalam doa dan pujian? Ataukah saudara menganggap enggak penting kenal Yesus? Saudara, kenal Allah Bapa di dalam Yesus Kristus adalah hidup kekal. Kenal Allah Bapa di dalam Yesus Kristus membawa berkat-berkat, bonus-bonus yang lain. Maka kalau saudara belum berkomitmen mengenal Yesus lewat membaca firman-Nya dan bersekutu dengan Dia, buatlah komitmen itu segera. Ya. Buatlah komitmen itu segera. Berkat apa lagi bagi orang percaya yang didoakan Yesus? Berkat menikmati kasih Allah yang tak terbatas dan kehadiran Yesus di dalam diri kita. Jika Bapak Ibu Saudara beriman kepada Kristus, maka Bapak Ibu Saudara akan menikmati kasih Allah yang tak terbatas itu, dan kehadiran Kristus yang diam di dalam diri kita. Itu ada di ayat 26 dan 23. 23 sudah kita baca minggu lalu, 26 tadi sudah kita baca. Ayat 26 dikatakan, dan aku, Yesus, telah memberitahukan namamu, nama Allah Bapa, kepada murid-muridnya. Dan aku, kok diulang lagi memberitahukan ini, maksudnya di dalam versi bahasa Yunani, aku akan terus memberitahukannya kepada mereka, nama Allah kepada mereka, supaya kasih yang kau berikan kepadaku, kasih Allah Bapa kepada Yesus, ada di dalam murid-muridnya. Dan kemudian aku, Yesus Kristus, ada di dalam murid-murid. Tidak saja kasih Allah Bapa kepada Yesus ada di dalam murid-muridnya, tapi juga Yesus hadir di dalam murid-muridnya.
Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Jadi Yesus dan Allah Bapa ada di dalam orang percaya supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa itu mengasihi orang percaya sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Ya, bayangkan ya. Kita dianggap setara dengan Yesus, dianggap ya dalam hal kasih, sehingga kasih Allah Bapa kepada Yesus itu sama dengan kasih Allah Bapa kepada kita orang percaya. Sungguh suatu kebenaran yang mengejutkan dan harusnya mengubah hidup kita. Karena wah, ternyata saya jelek-jelek begini dikasih Allah Bapa. Dan kasih Allah Bapa kepada Yesus itu juga sama dengan kasih Allah Bapa kepada diri kita, kepada diri saya, pada Bapak Ibu Saudara orang percaya. Itu berkat yang didoakan Yesus atas kita. Kita menikmati kasih Allah Bapa, kasih yang sama yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus juga kasih yang sama diberikan Allah Bapa kepada orang percaya. Sehingga Paulus di dalam doanya untuk orang jemaat Efesus dikatakan demikian, Efesus 3, 17, 19, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya kadang-kadang berpikir ya, seperti ini. Tuhan, kok engkau sungguh mengasihi saya. Tiap kali saya berdoa apa, dijawab, dipenuhi, diiyain. Butuh ini dijawab, meskipun mungkin kadang-kadang lama, kadang-kadang segera, tapi dijawab iya. Kayak merasa dikhususkan oleh Allah. Enggak tahu saudara pernah merasa seperti itu enggak? Kalau saudara kenal Allah Bapa, kadang saudara akan merasa seperti itu. Dikasih khusus, kayak orang lain gak dikasih, tapi kita saja dikasih. Ya. Tapi sebaliknya ada orang-orang percaya yang merasa Allah Bapa tidak mengasihi. Pak Pendeta, katanya Allah Bapa mengasihi saya, kok saya punya masalah terus, masalahnya gak selesai-selesai sih. Ya. Padahal janji atau doa berkat yang didoakan Yesus bagi orang percaya, Kristus berdiam di dalam diri kita dan kita menikmati kehadirannya dan kita menikmati kasih Allah Bapa kepada Yesus dan kasih Yesus kepada kita. Tapi kok saya masih mengalami cobaan, kok saya masih mengalami masalah? Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus pahami, Kristus ada di dalam diri kita dan melalui Dia kita makin bertumbuh, makin yakin akan kasih Allah Bapa kepada kita. Meskipun kadang bentuknya, wujudnya tidak seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan. Tapi Allah mengasihi kita. Kalau Tuhan begitu menyayangi saya, kalau Allah begitu menyayangi saya, kenapa ada banyak cobaan dalam hidup? Ingatlah, Yesus saja yang adalah anaknya, itu malah diutus ke dunia untuk menjalani salib, menjalani penderitaan. Ya, sehingga kalau kita adalah anak-anaknya, diperlakukan sama dengan Yesus, berarti kita bisa juga menghadapi tantangan. Bukan berarti dikasih Allah Bapa itu lantas hidup kita bebas dari tantangan, bebas dari masalah, tidak. Tapi justru ketika kita ada masalah itu, kita merasakan Allah begitu dekat. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, kepada anak yang mana yang saudara perhatiannya lebih banyak? Biasanya kepada anak yang sakit ya. Kalau semua sehat perhatiannya biasa, tapi begitu ada yang sakit itu diperhatikan, mau makan apa nak, mau minum apa nak, diambilin. Kalau kita diizinkan mengalami cobaan, pergumulan, tantangan, justru itu kesempatan merasakan kasih Allah yang khusus. Oh, anak-anak yang lain gak mengalami seperti aku, gak mengalami cobaan, tantangan. Giliran saudara sedang sakit, mengalami tantangan, pencobaan, hambatan di dalam hidup saudara, perhatian Allah Bapa kepada saudara khusus seperti kepada anak yang sakit itu. Mau apa nak, perlu apa nak gitu ya.
Dia tidak menjanjikan kita selalu sehat, Dia tidak menjanjikan kita selalu kaya, meskipun banyak nabi-nabi palsu di zaman ini. Kalau percaya Yesus pasti kaya, pasti sukses, pasti sehat selalu. Mana ada janji itu? Paulus saja sakit, Yesus saja mengalami salib, ya. Timotius saja sakit. Tidak ya. Justru kalau kita mengalami tantangan dan pergumulan, itu kesempatan kita merasakan kasih Allah yang khusus, seolah-olah Allah Bapa sedang ngurus anaknya yang lagi sakit, yang butuh perhatian. Ya. Jadi kita bersyukur, kita menikmati kasih Allah yang tak terbatas dan kehadiran Yesus di dalamnya. Kita mungkin menghadapi sengsara, kesusahan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan mati syahid demi Kristus. Namun tidak ada semuanya itu yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sehingga kalau saudara mengalami cobaan, mengalami pergumulan berat, bersyukurlah. Tuhan, saya bersyukur ini kesempatan saya merasakan kasih Allah yang khusus itu. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Makanya itulah Paulus bisa menghadapi semua tantangan karena tahu dia dikasih Allah. Tidak saja Paulus, ada seorang penginjil namanya David Livingstone, seorang penginjil ke Afrika. Dia pernah digigit singa lengannya, tapi begitu dia kembali ke kampung halamannya, ditanya, kamu masih mau balik ke Afrika? Ya, saya mau balik ke Afrika. Loh, gak salah. Meskipun mereka orang di Afrika gak tahu bahasa saya, meskipun kadang perlakuan mereka kepada saya penuh kebencian, tapi saya mau balik demi Injil, karena tahu Allah menyertai saya, karena tahu kasih Allah begitu hebat dan khusus justru ketika saya mengalami tantangan. Itu yang membuat David Livingstone terus memberitakan Injil di Afrika, meskipun pernah digigit singa, meskipun dibenci orang-orang Afrika. Jadi harusnya penderitaan dan pergumulan kita tidak makin menjauhkan kita dari Allah, membuat kita pingin dekat, pingin perhatian, pingin bersekutu dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa satu-satunya penghiburan dalam kita hidup, ketika kita hidup atau bahkan ketika nanti kita menghadapi kematian? Nih, penghiburan kita adalah bahwa kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Juru Selamat kita yang setia. Ada jaminan mulia surga, mengenal Allah Bapa, menikmati kasih Allah Bapa, bahkan kasih yang khusus. Itu jaminan mulia, itu berkat buat orang percaya. Ya. Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan milik Juru Selamatku yang setia, Yesus Kristus, dan Dia telah melunasi seluruh dosaku dengan darahnya yang berharga, dan telah membebaskanku dari tirani iblis, dari belenggu iblis. Dia menjagaku sedemikian rupa sehingga tidak ada selai rambut pun yang jatuh dari kepalaku tanpa izin Dia, tanpa kehendak Bapakku yang di surga. Segala sesuatu bekerja sama demi keselamatanku dan demi kebaikanku. Ya, kalaupun ada pergumulan, itu semua diorkestrasi oleh Allah menjadikan kebaikan kita, menjadikan keselamatan kita, sebab aku milik Kristus. Dan melalui Roh Kudus-Nya Dia meyakinkan saya untuk hidup kekal, menikmati surga, dan menjadikan saya sepenuh hati siap untuk hidup bagi Dia. Berkat yang tiga itu, yakinilah, milikilah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bahwa saudara pasti menikmati surga di dalam percaya kepada Yesus. Bahwa saudara akan mengalami pengenalan kepada Yesus, pada Allah Bapa, dan saudara menikmati kasih Allah Bapa yang hebat itu di dalam hidup saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Engkau begitu thoughtful, memikirkan kami, peduli kepada kami. Sehingga sebelum kami menjadi orang percaya, Engkau sudah memasukkan kami di dalam pokok doa Yesus
bahkan mendoakan berkat-berkat bagi kami orang percaya. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus kami menikmati berkat di masa yang akan datang berupa jaminan hidup kekal di surga saat waktunya tiba bagi kami. Kami bersyukur di dalam Yesus kami dimampukan untuk mengenal Allah Bapa, yang berarti hidup kekal, yang berarti kedamaian dan ketenangan, yang berarti banyak. Kami bersyukur karena di dalam doa Yesus itu kami diberkati bahwa kami akan mengalami kasih Allah Bapa, sama seperti Bapa mengasihi Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi bekal kami menjalani kehidupan di dunia ini, membawa berkat-berkat yang dari Tuhan sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini setia sampai akhir, sampai kami ketemu Yesus di surga dan memandang kemuliaan Yesus itu. Kami bersyukur betapa hebatnya kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu nyanyian pujian nomor 119, sangat besar anugerahnya. Sangat, maaf, ketukannya salah, ketukan 4/4, bukan 6/8. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ucapan syukur betapa berkat Tuhan begitu hebat dan setia. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Saat aku dulu kalah, selamatlah aku ini. Segala takutku betapa indah anugerah memberi berkat Rasul. Sering bahaya dan cerah mengancam hidupku. Oleh
surgaku tuju. Di rumah Bapa yang bakal terang bagai sang surya, sejuta tahun ku di sana, tak habis ku Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau memilih kami dari orang-orang yang ada di dunia ini, menjadikan kami orang percaya. Dan di dalam iman percaya kami kepada Yesus, kami mendapat berkat berupa jaminan hidup kekal di surga. Kami mendapat berkat berupa kesempatan, kemampuan untuk mengenal Allah di mana dunia tidak mampu mengenal Allah. Kami mendapat berkat bahwa kasih Allah Bapa dinyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkenan memimpin kami dalam kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berkenan akan puji-pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan berkenan akan fokus sikap konsentrasi kami terhadap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan bakti kami. Tapi kami bersyukur bahwa kasih-Mu tidak ditentukan dari performa kami, tidak ditentukan dari amal baik kami. Kasih-Mu adalah karena Engkau murah hati, karena Engkau baik, sehingga kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu satu persatu. Dalam kehidupan pribadinya, izinkan mereka mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Apapun pergumulan tantangan yang mereka hadapi, mereka tahu mereka punya pribadi yang mengasihi mereka, yaitu Engkau sendiri Allah. Berkatilah jemaat-Mu di dalam keluarganya, sehingga damai, rukun, harmonis, saling mengasihi, saling mengampuni. Antara orang tua anak, antara suami istri, antara kakak beradik, saudara bersaudara, Engkau mampukan mengalami kasih yang dari surga, sehingga mereka rukun selalu. Berkati tiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaannya, sehingga meskipun mereka berjeri lelah, mereka tahu bahwa rezeki yang mereka nikmati asalnya dari Tuhan, bukan karena kehebatan mereka semata, tapi karena Tuhan yang mencurahkan rezeki. Biarlah mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, memenuhi rencana-rencana di masa yang akan datang, termasuk mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu satu persatu, lebih dari semua berkat materi, untuk mampu mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, dan menjadi berkat bagi sesamanya dimanapun mereka berada. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan berpisah. Ada yang melanjutkan pulang ke rumah, ada yang akan rapat, ada yang aktivitas lain. Apapun aktivitas kami, tuntunlah kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa tanpa pertolongan, kasih, dan tuntunan Tuhan. Sertailah kami satu persatu untuk melakukan sesuai petunjuk hikmat yang dari Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup. Kami bersyukur kepadamu. Saudaraku yang terkasih, dengan penyertaan Allah kiranya Tuhan menuntun langkah kita sampai tempat tujuan kita masing-masing dalam keadaan baik dan sehat selamat. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya.
Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doa nikmat. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.